adik-adik, pada video kali ini kakak akan membahas lingkungan sahabat kita pada kelas 5, tema 8, subtema 2, dan pembelajaran kedua. Dan pembelajarannya yang pertama, melalui kegiatan mengamati video tari pada link YouTube, siswa mampu menemukan berbagai bentuk pola lantai secara mandiri dengan teliti. Yang kedua, melalui kegiatan menyimak teks bacaan pada PowerPoint, siswa mampu menguraikan pengertian pola lantai dengan menggunakan bahasan yang santun secara lisan dan tulisan. Yang ketiga, melalui kegiatan mengamati video tari pada link YouTube, siswa mampu memperagakan pola lantai gerak tari kreasi daerah dengan mandiri dan percaya diri. Yang keempat, melalui kegiatan berdiskusi dan menyimak teks bacaan pada PowerPoint, siswa dapat menganalisis peristiwa pada teks dengan teliti dan cermat. Yang kelima, melalui kegiatan berdiskusi dan menyimak teks bacaan pada PowerPoint, siswa dapat menguraikan tentang ketersediaan air bersih dengan menggunakan bahasan yang santun secara lisan dan tulisan. Yang keenam, melalui kegiatan berkreasi dan menyimak teks bacaan pada PowerPoint, siswa dapat membuat karya poster tentang dampak siklus air bagi kehidupan. Lantai gerak tari. Pada saat menari, penari kadang bergerak ke kiri, ke kanan, maju, mundur, atau bergerak membentuk lingkaran. Jika digambarkan, seolah-olah ada satu garis imajiner yang dilalui penari selama menyajikan satu tarian. Garis imajiner juga dapat digambarkan dengan melihat formasi para penari dalam memperagakan tarian. Para penari dapat membentuk formasi garis lurus, lengkung, segitiga, atau lingkaran. Bentuk formasi garis dapat berubah-ubah selama penari menampilkan sebuah tarian. Garis imajiner yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari disebut pola lantai. Pola lantai merupakan garis imajiner yang dibuat oleh formasi penari kelompok. Secara umum, pola lantai berupa garis lurus atau garis lengkung. Bentuk pola garis lurus dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai, di antaranya horizontal, diagonal, garis lurus ke depan, zigzag, segitiga, segi empat, dan segi lima. Bentuk pola garis lengkung dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai, di antaranya lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang.
Siklus air dan bencana alam. Peristiwa siklus air merupakan peristiwa sehari-hari yang sering tidak disadari oleh manusia. Siklus air menghasilkan air bersih yang berguna untuk kehidupan manusia. Manusia memerlukan air bersih, antara lain untuk keperluan rumah tangga, keperluan industri, dan juga pertanian. Siklus air menghasilkan air bersih. Pada saat proses penguapan, kotoran pada air tidak ikut menguap. Uap air yang menguap adalah uap air yang bersih. Pada saat turun hujan, air yang dihasilkan pun adalah air bersih dan siap digunakan untuk berbagai keperluan. Air hujan yang jatuh, sebagian akan diserap oleh tanah, lalu menjadi air tanah. Air tanah adalah air yang mengalir di bawah permukaan tanah. Air ini biasanya lebih jernih dan bersih, karena sudah tersaring oleh lapisan tanah dan akar tumbuhan. Untuk mendapatkan air tanah, manusia membuat sumur dengan cara menggali lubang. Air hujan yang tidak diserap oleh tanah akan terus mengalir menjadi air permukaan. Lalu, air itu menuju tempat yang lebih rendah seperti sungai, danau, dan laut. Air permukaan adalah air hujan yang tidak dapat diserap oleh tanah, tetapi diserap oleh permukaan tanah sehingga mengalir di atas permukaan tanah dan kemudian menguap kembali. Air ini biasanya lebih kotor karena mengandung lumpur. Air ini juga biasanya membawa berbagai macam material dari proses erosi. Pada musim kemarau, air hujan yang turun menjadi berkurang. Air hujan yang turun biasanya langsung diserap oleh tanah menjadi air tanah. Jika air sungai dan danau surut, akan menyebabkan berkurangnya penguapan air sehingga pembentukan titik-titik air di awan. Akibat dari semakin sedikitnya awan adalah semakin berkurangnya curah hujan. Oleh karena itu, sumur-sumur penduduk pun menjadi kering. Di saat inilah biasanya terjadi kelangkaan air bersih. Jika kelangkaan air bersih terjadi dalam waktu yang panjang, bencana kekeringan pun akan terjadi. Mari kita biasakan menghemat penggunaan air dalam kehidupan sehari-hari.